kasih dalam Tuhan, kita telah menaikkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan dan sekarang kita siap untuk diberkati dengan firman. Mari satu hati kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Setiap kami kalau masih bisa hidup, mendengar, menikmati hari lepas hari, kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Dan sekarang kami siap membuka hati untuk diterangi oleh firman, karena kami percaya tanpa Tuhan kami bisa salah langkah. Tapi kami minta Roh Kudus akan terus menuntun langkah kaki kami, kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami siap Bapa untuk diajar oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami yang siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini diberi judul kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Kita renungkan dari satu kisah, saudara, tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Tapi hari ini kita akan baca 2 ayat saja. Dari Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, siapapun kita, seperti apapun keberadaan kita saat ini, yang pasti setiap kita butuh kesempatan kedua. Karena kita pasti pernah berbuat salah. Dan apa yang biasanya paling diperlukan bagi seseorang yang berbuat salah? Yaitu diberikan kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi kesempatan. Seperti kisah yang kita baca, perempuan ini ketangkap basah berbuat zina, saudara. Jelas-jelas ia salah dan pantas untuk dihukum. Banyak orang ingin melemparinya dengan batu, seakan tidak cukup bahwa ia sudah mendapat hukuman sosial dengan merasa malu karena ketahuan. Tetapi Yesus melihat lebih jauh daripada yang dilihat kebanyakan orang saat itu. Yesus lihat apa yang kita bisa jadi seandainya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Saya ulangi saudara, Yesus melihat apa yang wanita ini, setiap kita bisa jadi seandainya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Saudara, sepanjang Alkitab kita menemukan kasih Tuhan yang memberi kesempatan kedua ini. Daud, saudara, terkenal bukan hanya karena kehebatannya memimpin sebagai Raja Israel, tetapi juga karena dosa perzinahannya dengan Batsheba. Tetapi setelah menerima pengampunan dan kesempatan kedua yang Tuhan berikan, Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Petrus yang terkenal karena menyangkal Tuhan 3 kali, lebih banyak daripada kokokan ayam yang hanya 2 kali. Dia nampak gagal dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi Petrus menerima kesempatan kedua dan kembali dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, Paulus yang sudah menganiaya murid Tuhan dan menjadi musuh orang Kristen di saat itu, menerima kesempatan kedua untuk bertobat. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa menulis 2/3 dari surat perjanjian baru yang begitu memberkati. Saudara, inilah yang Tuhan lihat dengan kesempatan kedua yang diberikan. Inilah yang diberikan kepada perempuan yang berzina ini, saudara. Dan ketika semua orang sudah pergi, Yesus menegaskan bahwa betul memang dia salah, bahwa betul dia berbuat dosa, tetapi dia diampuni. Tidak hanya itu, saudara, lanjut dengan kata-kata Yesus berkata, mulai dari sekarang. Perhatikan kalimat itu, saudara. Mulai dari sekarang. Kalimat ini menunjukkan kesempatan baru, menunjukkan lembaran baru, menunjukkan awal yang baru. Saudara, adakah orang terdekat dalam kehidupan kita yang membutuhkan kesempatan kedua dari kita? Saya yakin ada, saudara. Karena pasti ada yang pernah buat salah kepada kita. Entah persoalannya besar ataupun kecil. Tetapi seperti Tuhan yang bersedia menerima dan mengampuni,
sepatutnya kita melakukan hal serupa. Saudara, menerima berarti tahu bahwa kesalahan itu terjadi. Tapi orangnya saya mau terima. Saya tahu bahwa orang yang saya terima ini akan berjuang memperbaiki. Dan memperbaiki itu kadang tidak bisa sekali dilakukan langsung beres. Langsung tuntas, langsung jadi perubahannya. Kadang butuh 2-3 kali perbaikan sebelum benar-benar beres dan berubah. Mengampuni berarti kita memaafkan apa yang sudah terjadi, tetapi punya keyakinan akan ada perubahan yang lebih baik di masa depan. Saudara, akhir cerita dari perempuan berzina ini tidak dijelaskan apa yang terjadi kemudian dengan dia. Kita hanya ditutup dengan kalimat Yesus memberikan awal yang baru. Tidak diberitahu langkah berikut dari wanita ini. Seakan Tuhan membiarkan jawabannya terbuka, saudara. Membiarkan kita yang berandai-andai. Apa yang akan kita perbuat seandainya kita yang ada di posisi wanita ini. Biar kita yang menjawab. Terkadang saudara menaruh posisi kita di tempat orang yang berbuat salah. Merasakan diri kita ada di sana. Sangat menolong banyak untuk kita lebih gampang mengampuni, menerima dan memberi kesempatan kedua. Kita ingat bahwa kita sendiri tidak sempurna. Kita sendiri pernah buat salah, masih dalam proses belajar untuk lebih baik di mata Tuhan, dan mau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saudara, memang memberi kesempatan kedua ini ada resiko. Bisa jadi orang yang kita beri kesempatan tidak menghargai, atau malah mengulang lagi kesalahan yang sama. Sekalipun diberikan dengan kemurahan hati, kesempatan kedua bukanlah murahan. Saya ulangin saudara, sekalipun diberikan dengan kemurahan hati, kesempatan kedua bukanlah murahan. Kita butuh melihat respon penerimanya, saudara. Kalau ternyata kesalahan itu sengaja diulang, kita boleh tidak gampang memberi kesempatan kedua lagi. Tetapi kalau kita tahu orang ini sungguh menyesal, memperbaiki dengan perjuangan yang sungguh, adalah sebuah kesalahan besar kalau kita tidak memberi kesempatan itu. Saudara, ada di antara kita tidak mau memberi kesempatan kedua. Karena merasa orang itu memang tidak pantas menerima kebaikan kita. Tetapi bila kita melakukan ini, kita melewatkan kemungkinan atau bahkan menutup kemungkinan untuk melihat apa yang orang itu bisa jadi seandainya dia berubah. Saudara, sebuah kisah klasik, kisah nyata tentang seorang istri mendapati suaminya berselingkuh diam-diam beberapa tahun sebelumnya, tanpa mengakui itu pada sang istri. Naas, saudara, perselingkuhannya ketahuan. Jelas istri sakit hati dan memutuskan ingin berpisah dengan suaminya. Tetapi sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya, si suami yang merasa bersalah mengajak istrinya datang kepada konselor pernikahan. Dan konselor itu mendengar kisah mereka, lalu menyarankan mereka untuk ambil waktu berdua, pergi keluar kota, menginap di sebuah hotel di tepi pantai, ambil waktu beberapa hari sebelum memutuskan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukannya, saudara. Mereka pergi keluar kota, makan bersama, berjalan bersama di tepi pantai, melewatkan beberapa malam di hotel itu. Nah, di hari terakhir, saudaranya, mereka harus membuat keputusan. Si suami, saudara, tahu pasti dia salah. Dan istrinya berhak marah, berhak sakit hati, berhak untuk meninggalkannya. Si suami merasa tidak ada harapan, saudara. Tapi ketika dia bangun, dia mendapati ada sepucuk surat ditaruh di atas bantalnya. Ada tertulis sebuah kalimat yang ditorehkan oleh istrinya. Berkata demikian, "Suamiku, aku mencintaimu. Aku mengampunimu. Mari kita mulai kembali." Saudara, ini adalah sebuah kalimat kesempatan kedua. Kalimat pengampunan, kalimat penerimaan.
Seorang suami, saudara, bisa jadi lebih baik karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Seorang anak bisa menjadi seorang remaja, pemuda yang luar biasa ketika dia di masa kecil diberi kesempatan untuk memperbaiki. Rekan kerja, sahabat, orang tua, siapapun dalam kehidupan kita bisa jadi lebih baik kalau diberi kesempatan. Saudara, banyak orang yang mungkin kapok memberi kesempatan kedua karena merasa kesempatan itu disia-siakan atau tidak kelihatan upaya memperbaiki. Artinya bagi kita yang hari-hari ini justru menjadi orang yang diberi kesempatan kedua, jangan sia-siakan, saudara. Adalah sebuah kesalahan besar dan fatal yang kita perbuat kalau kita justru mengulangi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Kesempatan kedua itu mahal, saudara. Karena di dalamnya ada kepercayaan, di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada kasih yang mempertaruhkan resiko. Di perusahaan, kalau saudara diberi kesempatan kedua oleh atasan, perbaiki. Di gereja, kalau saudara dikasih kesempatan kedua oleh rekan pelayanan, perbaiki. Di rumah, kalau diberi kesempatan kedua oleh orang tua atau pasangan atau bahkan oleh anakmu, perbaiki. Karena ingatlah ini, saudara, semakin kita tidak perbaiki, semakin kesempatan itu tertutup. Saya ulangi, saudara, semakin kita tidak perbaiki, semakin kesempatan itu tertutup. Saudara, saya pun mengalami ini. Sekalipun belum sempurna, saya hari ini bisa khotbah semakin baik, semakin baik. Karena banyak jemaat yang sabar mau dengerin khotbah saya di awal-awal. Yang ternyata tidak begitu bagus sebenarnya, saudara. Tapi mereka terus beri saya kesempatan, terus sabar memberi masukan, terus mau mendampingi. Kalau hari ini saya bisa menjadi ayah dan suami yang lebih baik, itu karena ada pasangan dan anak yang sabar mau memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki jadi lebih baik. Kalau hari ini saya bisa jadi teman yang lebih baik, itu entah berapa banyak kali saya punya rekan, sahabat, teman, sejawat yang sudah memberi begitu banyak kesabaran dan pengertian supaya saya bisa lebih baik. Karena itu saya pikir, saudara, bagi saya pribadi, saya terlalu picik kalau saya gampang menghakimi orang lain dan menuntut orang lain tanpa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mendukung mereka dalam proses jatuh bangun, seperti yang Tuhan lakukan kepada saya. Saudara, Injil adalah berita kesempatan kedua. Dan mari kita, orang-orang yang sudah diberi kemurahan oleh Tuhan, berlaku sama. Jadilah bijak dalam menilai orang, tapi jadilah lembut dengan terus memberikan kesempatan kedua. Mari kita lakukan, saudara. Perempuan berzina ini mendapat kesempatan dari Tuhan. Saya percaya kita pun pernah mendapatkannya. Dan kita pun akan meneruskan kasih Tuhan ini pada orang sekitar kita membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau kami sering menutup hati dengan kesombongan, dengan kepicikan, menganggap orang-orang yang membutuhkan kesempatan itu tidak layak menerima kebaikan kami. Tapi hari ini kami ingin belajar seperti Tuhan Yesus mau mengampuni dan menerima perempuan berzina ini. Kami ingin melakukan hal serupa. Tuhan lembutkan hati kami dan mampukan kami melakukannya. Dan bila di antara kami ada yang justru di posisi sudah diberi kesempatan kedua, tolong kami tanggung jawab. Tolong kami untuk bersyukur. Tolong kami pegang baik-baik kepercayaan yang ada di dalam kesempatan kedua itu. Dan kami tidak akan sia-siakan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.